Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 BK Remaja akan menunjukkan tugas tentang remaja menurut psikologi pendidikan dan bimbingan konseling. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Mutiara. Silakan untuk Ibu Mutiara, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jamal. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu remaja menurut pandangan psikologi pendidikan dan bimbingan konseling. Jadi sebelumnya itu kita harus mengerti ya apa itu remaja. Menurut definisinya. Ya, apa itu remaja? Manusia dilahirkan ke bumi itu melalui beberapa tahap perkembangan, melalui dari dia dilahirkan dari bayi, kemudian ke fase anak-anak, remaja, dewasa awal, dan dewasa akhir. Batasan usia remaja menurut Harlock, awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13 sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari 16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Menurut Santrok, awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada 21-22 tahun. Untuk roadmap-nya, jadi ketika kita dilahirkan itu pertama-tama kita ada di dalam kandungan dulu atau namanya fase prenatal. Setelah fase prenatal dan kita dilahirkan, langsung ke fase bayi, habis itu fase kanak-kanak awal, kanak-kanak tengah dan akhir, langsung ke fase remaja, terus dewasa muda, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Jadi fase remaja ini ada di tahap kelima, begitu. Jadi dapat disimpulkan masa remaja adalah saat peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik ataupun psikis, sikap, cara berpikir dan bertindak, sehingga mereka dianggap bukan lagi anak-anak dan mereka juga belum dikatakan dewasa. Masa remaja juga adalah masa yang sangat kritis dengan keingintahuan yang tinggi, sehingga tak jarang terdapat remaja-remaja yang memiliki kasus dari yang ringan sampai kasus yang berat. Ya, setelah itu kita masuk ke karakteristik umum remaja, yaitu adanya peningkatan emosional yang terjadi di remaja, yang terjadi secara cepat pada remaja awal yang dikenal sebagai masa strong dan masa stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan pada remaja, misalnya mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri dan tanggung jawab. Setelah peningkatan emosi yang tadi, ada perubahan yang cepat secara fisik, yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal maupun eksternal, perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi. Sedangkan perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. Setelah itu, ada perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang besar pada masa remaja. Maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis dan dengan orang yang dewasa. Terus juga selanjutnya ada perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting setelah mereka mendekati masa dewasa. Setelah itu ada juga kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Tetapi di sisi yang lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Setelah itu ada juga karakteristik yang selanjutnya, masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistik.
Jadi remaja di sini cenderung memandang kehidupan dari kacamata yang berwarna merah jambu atau pink gitu ya. Melihat dirinya sendirian orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya. Terlebih dalam cita-cita. Jadi melihat orang lain dulu gitu ya. Terus juga ada masa remaja sebagai periode ambang masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya, yaitu masa kanak-kanak, dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum minuman keras, dan menggunakan obat-obatan. Ya, setelah itu faktor penyebab masalah remaja akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mutiara untuk penerangan tentang remaja menurut psikologinya. Selanjutnya untuk materi dari faktor penyebab masalah pada remaja akan dipaparkan oleh pemateri yang berikutnya yaitu Ibu Kori. Untuk Ibu Kori, waktu dan kesempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan atau membacakan ya lebih tepatnya, yaitu berikutnya faktor penyebab masalah pada remaja. Penyebabnya itu di sini ada faktor kondisi keluarga, faktor religi dan lingkungan, faktor ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Saya ini secara implementasi ya di sekolah bahwa memang faktor kondisi keluarga itu sangat mempengaruhi. Misalnya nih ya, dari siswa yang sering bermasalah atau sering bolos seperti itu, pasti saat diwawancara atau saat di konseling terjadi, itu rata-rata siswa tersebut karena faktor kondisi keluarga, misalkan dari masalah ekonomi keluarganya atau masalah keluarga yang broken home seperti itu. Jadi ya seperti itu, siswanya itu jadi bolos sekolah atau masalah dengan yang lainnya. Lalu ini yang selanjutnya faktor religi dan lingkungan. Ya, masalah terjadi pada remaja itu faktornya bisa jadi dari segi religi. Kalau siswa tersebut jarang ngaji atau pemahaman agamanya itu kurang, pasti siswa tersebut bisa atau remaja tersebut bisa melakukan hal-hal yang di luar batas, misalkan minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, karena kan kalau dia ngaji, paham agama, religinya bagus, pasti dia tahu dan paham bahwa tindakan tersebut adalah yang dilarang oleh agama. Dan ini disebutkan juga di lingkungan. Ya, lingkungan sangat mempengaruhi permasalahan pada remaja. Jika lingkungan tersebut, mohon maaf, tanda kutip nakal, karena pada masa remaja ini kan dia sedang mencari jati diri gitu ya. Dia masa-masa labil gitu. Kalau lingkungannya jelek, pasti dia bakalan jadi jelek juga gitu ya. Kalau dia tidak punya pondasi yang kuat, pasti dia bakalan kata bahasa Sunda nama jadi kabawakeun sakaba-kaba seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini faktor ekonomi. Faktor ekonomi iya, ini contohnya di sekolah saya bahwa remaja itu bisa jadi karena faktor ekonomi, misalkan si remaja tersebut, siswa tersebut jarang sekolah. Saat saya panggil siswanya gitu, kenapa kamu jarang sekolah? Kadang ada juga gitu ya siswa yang bercerita gitu, yang terus terang bahwa dia itu susah untuk ke sekolah, Bu, gak ada motor misalkan. Kalau naik ojek dia gak ada uang seperti itu. Jadilah remaja tersebut atau siswa tersebut tidak sekolah seperti itu. Lalu ini perkembangan teknologi informasi. Ya, memang ini menjadi faktor penyebab masalah pada remaja karena ini nggak tahu ya di sekolah ibu bapak yang lain, karena ini di sekolah saya memang ini sangat mempengaruhi seperti itu.
Karena anak-anak zaman sekarang itu kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 saat di sekolah saya ada razia HP, lalu saya lihat-lihat gitu ya, razia sambil lihat-lihat WA atau galeri, karena memang di galeri anak-anak itu langsung otomatis dari WA-nya itu terdownload gitu, entah itu video atau foto. Dan itu perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan seperti itu. Misalkan langsung di galerinya itu ada video-video yang tidak baik untuk dikonsumsi pada remaja seperti itu. Baik, ini langsung ya faktor keluarga. Nah, ini tadi keluarga yang tidak harmonis ini apa sih jabaran umumnya. Nah, ini orang tua yang sering bertengkar hingga tindakan KDRT yang dapat menyebabkan remaja melakukan berbagai perilaku negatif untuk mencari perhatian. Saat keluarga tidak harmonis, sudah tentu komunikasi antara orang tua dan anak menjadi tidak baik. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja yang paling banyak ditemui. Hal inilah yang mengakibatkan remaja mencari tempat di luar rumah untuk bernaung dengan menunjukkan kenakalannya. Yang selanjutnya, kurang kasih sayang. Anak yang merasa bahwa dirinya kurang disayangi akan menyebabkan anak mencari pelampiasan agar orang tuanya lebih memperhatikan dirinya. Kebanyakan remaja melakukan berbagai kenakalan untuk membuat orang tuanya merasa jengkel agar dirinya lebih diperhatikan oleh orang tua. Ya, ini udah sangat jelas ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sama seperti ini gitu ya umumnya. Lalu ini faktor didikan keluarga, terbiasa dimanja. Anak-anak yang terbiasa dimanjakan dari kecil akan merasa keinginannya wajib dipenuhi sampai ia beranjak remaja. Dengan begitu, ia akan bertindak semaunya. Sebaiknya orang tua tetap melakukan edukasi dan membimbing anak sebaik mungkin dan tidak terlalu memanjakannya. Lalu selanjutnya, didikan terlalu keras. Mendidik anak terlalu keras juga tidak baik dilakukan. Sebagian orang tua memberikan pendidikan yang keras dengan harapan anak akan tumbuh seperti yang diharapkan, padahal melakukan hal ini tidak membuat anak merasa tertekan dan menjadi pemicu anak memberontak dan melakukan berbagai kenakalan. Bisa jadi kalau orang tuanya yang keras, bisa jadi nanti si anak, siswa tersebut di sekolah malah jadi bisa melukai orang lain seperti itu. Lalu ini faktor religi dan lingkungan, pemahaman agama masih berkaitan dengan bimbingan orang tua. Setiap orang tua wajib memberikan anak-anaknya pendidikan tentang agama. Dari pendidikan tentang agamalah anak-anak akan mendapatkan etika serta moral di kehidupan. Saat seorang anak tidak dibekali dengan pendidikan agama sejak kecil, tentunya ini salah satu menjadi faktor penyebab kenakalan remaja nantinya. Karena pemahaman agamanya kurang pasti ya, jadi si anak itu karena tidak tahu haram atau halal gitu, jadi pasti melakukan hal-hal yang dianggap dirinya itu bisa menyenangkan seperti itu. Lalu lingkungan pergaulan, remaja yang tidak dibimbing dengan baik di rumah oleh orang tuanya akan mengikuti teman di pergaulannya. Oleh karena itu, pergaulan remaja harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Lingkungan tempat tinggal juga bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Jika di lingkungan tempat tinggal banyak pelaku buruk seperti mabuk-mabukan, judi, pencurian, narkoba, dan lain-lain, bisa jadi remaja akan terpengaruh. Karena itu remaja itu adalah fase yang labil seperti itu, pencarian jati diri. Jadi akan mudah sekali untuk terpengaruh seperti itu. Lalu selanjutnya adalah faktor ekonomi dan perkembangan teknologi. Kondisi ekonomi, selain itu kondisi ekonomi yang kekurangan dapat membuat anak remaja bertindak nakal dan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Banyaknya keinginan seorang remaja dapat membuatnya nekat memenuhi keinginan tersebut dengan jalan apapun. Namun, tidak hanya kekurangan ekonomi yang menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Remaja dengan kelebihan ekonomi juga dapat berbuat kenakalan. Hal ini disebabkan oleh faktor dimanja seperti yang telah disebutkan sebelumnya, membuat remaja menjadi cenderung
berbuat semaunya, seperti itu. Lalu ini selanjutnya perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi memang bisa menjadi kemudahan untuk mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk belajar dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat merusak remaja dengan sangat mudah. Diperlukan perhatian yang khusus dari semua pihak untuk menangani berbagai faktor penyebab kenakalan remaja ini. Peran yang paling penting tentunya terdapat di tangan orang tua sebagai orang terdekat anak remaja tersebut. Baik, sudah ya Pak Jamal, Bu Meti. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Kori. Itu tentang pemaparan remaja menurut psikolog, pendidikan dan bimbingan konseling yang tadi dijelaskan sama Ibu Mutiara dan Ibu Kori. Terima kasih, itu pemaparan kelompok kami, kelompok 2, bimbingan konseling remaja. Untuk waktu tempatnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.